Karena gue nggak mau juga kayak gue besar tanpa bapak. Respect each other itu penting. Jangan melihat pada posisi status orang lain, akhirnya baru kita mau sama dia hormat-hormat. Jangan. Ya mimpi lainnya pengen jadi presiden Republik Indonesia. Netizen, ketemu lagi bersama gue Marco Neng di Nenggoes, hanya di Branding TV. Kali ini bintang tamunya sangat spesial, inspiratif, pokoknya beda dari episode-episode sebelumnya. Makanya kita ngusik yuk, ngerumpi asik bersama Nenggoes. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat Home Care Doctor yang udah mensupport Nenggoes untuk tim ya gue sendiri, kru, dan juga artis untuk swab di Home Care Doctor. Jadi jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Netizen, akhirnya gue udah sampai di sini dan seperti yang gue bilang tadi, gue pengen ngobrol sama seseorang yang kisah inspiratif yang memang gue juga mengagumi dengan perjalanannya. Jadi sekarang ada di sebelah gue ini. Selamat datang Om. Jadi gue bingung nih manggilnya, kalau di sini kayaknya udah yang biasa aja ya. Aku panggil Om Saroni gitu. Karena kan emang kita beberapa kali ketemu, apalagi kemarin kita habis goes bareng. Nah, tuh jadi gue memanggilnya biar lebih akrab. Apa kabar sih Om? Baik. Deg-degan loh ini mau ngobrolin sama Om Saroni. Secara kan ini bener-bener yang nggak biasa gitu. Biasanya kan bintang tamu ada artis, ada ya pokoknya teman-teman yang memang udah kenal dekat gitu. Dan ini sebenarnya mengakrabkan diri sama salah satu bintang tamu kita. Om, gimana sih perjalanan Om Saroni di awal pas di apa namanya kan disebutnya kan semua orang sebagai Sultan Rich Tanjung Priok. Enggak, sebenarnya itu muncul karena ada salah satu sahabat yang menyampaikan itu ke media. Oke. Jadi dia aja yang nyebut, gara-gara itulah akhirnya nyamber kemana-mana nih. Crazy Rich. Iya. Itu ungkapan yang sebenarnya secara alami karena pertemuan dengan seorang sahabat waktu itu di Jepang. Dia mengatakan bahwa gue sekarang nyari duit di YouTube. Akhirnya dia main di rumah. Karena main di rumah akhirnya ya secara natural aja. Nah, menyampaikan hal-hal tentang apa yang gue jalani selama gue hidup dalam prosesnya. Apa rasanya pas ketika dijuluki sebagai Sultan Rich? Sebenarnya risih. Oh iya? Risih, cuman kan itu nggak bisa dikoreksi atau ditarik. Ya udah biar aja mengalir. Dan tidak berlaku pada sikap atau hal-hal terkait dengan kita sendiri merasa dipanggil Crazy Rich gitu. Ya gue biasa aja, nggak ada yang mesti harus kita ikutin dengan apa yang orang sampaikan. Terus ketika tahu berita itu yang menyampaikan kalau sekarang ini ada Crazy Rich Tanjung Priok, terus gimana tanggapan dari istri Om? Ya pertama agak kaget juga sama karena di sisi lain kan kita tidak pernah memposisikan itu sebenarnya. Cuman mungkin orang akhirnya karena sering diucapin, akhirnya jadi brand lah, ada Crazy Rich.
Malang, ada Surabaya, Iya, iya, mana-mana gitu. Gitu. Danau Saman ini juga punya untuk komunitas baru sepeda ya sekarang ASC itu ya. Masih Nah cycling. itu gimana Om Saron itu kan benar-benar semua kayaknya udah mempunyai aktivitas tuh dari motor, terus apalagi ya mobil. Nah sekarang sepeda. Mungkin genetik badan gua sportman. Jadi gua main motor, ya gua motor sadarnya main motor, main balap-balap, mobil juga gitu. Iya. Nah sepeda ini sebenarnya gua udah dari dulu udah main sepeda. Iya. Di zaman sepeda road bike Deso dulu udah main Jakarta, Bogor, Jakarta gitu. Cuman karena ekosistemnya sepeda ini sekarang hektiknya luar biasa, baru main lagi November 2020. Oh itu benar-benar baru main dan setelah waktu. sekian lama sebelumnya Agustus beli sepeda untuk main di indoor karena ngeliat orang main asik juga nih. Beli sepeda, akhirnya segala peralatan dibeli tapi nggak pernah dipakai, cuma diliatin aja. Terakhir cuma buat foto session. Itu road bike pertama. Itu road bike. Nah lama-lama nyoba lah ceritanya, nyoba kok asik. Nah jadi edik gitu. Nah karena edik ya sekarang aktivitasnya ya nyari imunitas lah. Di samping nyari imunitas, cari kurus. Nah itu dia. Saya ngerasain. Terus itu kan bikin komunitas itu apakah memang sengaja pengen buat untuk para yang muda-muda supaya lebih punya inspiratif lah dari ini lo punya kegiatan atau ada mungkin yang pengen cita-citanya jadi atlet atau. Nah, kebetulan gue bikin event terkait dengan balap waktu itu, balap ke KM0. Nah, ada satu anak yang anak kecil bawa sepeda besi, tapi dengan kecepatan waktu yang cukup lumayan gitu. Maka itulah akhirnya gue ada satu temen gue sampein, itu siapa? Tolong ditanyain dia masuk atlet atau belum. Karena umurnya masih 14 tahun, waktu itu akhirnya gue tarik untuk jadi atlet. ASC, dibentuklah ASC cycling. Nah karena itulah bermula dari itu akhirnya gue bikin satu komunitas untuk atlet khusus sepeda. Oh, jadi dari situ. Jadi gue ikut-ikutan lah ceritanya gitu. Nah untuk aktivitas turnamen sepeda sendiri kan gara-gara pandemik terbatas. Jadi untuk turnamen sendiri di Indonesia sangatlah minim. Nah semoga tahun depan ada kegiatan yang untuk para atlet untuk berekspresi untuk menjadi atlet nasional. Tapi makanya pas waktu bikin KM0 tuh udah mulai ramai tuh, padahal awalnya postingan masih sedikit ya. Iya. Langsung repost dari grup-grup sepeda tuh udah ramai karena kan hadiahnya juga gitu kan. Pas buat, makanya aku pikir wah ini apa jangan-jangan kalau kayak di TV tuh mungkin kayak pencari bakat gitu. Nah ini benar-benar. Mungkin ini mencari bakat ya nggak sengaja sebenarnya. Oh gitu. Cuman ritual natural aja. Natural, ketemu, panggil orangnya, tanyain, oke dia mau, udah kita kasih langsung sepeda dengan fasilitas yang ada untuk dilatihan. Itu sekarang udah berapa banyak anggota? Atau memang meminimalis untuk umur dari sekian kayak? Enggak, untuk saat ini atletnya yang gue bina baru satu. Oh gitu. Baru satu. Tapi bukan yang lain kayaknya. Ada beberapa yang memang dulunya atlet untuk ngajarin nih anak ceritanya gitu. Nah dengan tadi meraut dengan tali persahabatan dan persaudaraan, akhirnya saling dukung. Nah kebetulan nih anak punya agresif olahraga yang kuat. Nah dasar dari kecil ini aja talentnya udah bagus. Ini yang tetap dilakukan para seniornya untuk pada adik-adiknya. Tapi akan maksudnya akan ada seniornya, junior lain atau pasti. Cuman kan ini biasa berjalan dulu. Bagaimana step selanjutnya fokus pada nih atlet untuk sampai go internasional. Makanya sering bikin kumpul gitu ya, bikin acara road ride kayak gitu ya, setiap itu kan ada beberapa tempat gitu. Itu biasanya kayak pada pengen gabung tuh rata-rata harus ada syarat atau apa nggak sih kalau buat ke ASC lah khususnya gitu? Syaratnya satu,
asik aja. Gue pengen daftar ah. Terus ini karena kalau aku sering lihat dari sosmednya Om Saroni itu setiap ada pemberitaan apa pasti Om Saroni itu orang yang paling cepet. Mungkin kayak gini, mungkin kadang ada orang belum viral, tiba-tiba Om Saroni udah posting. Nah itu sebenarnya kan itu kadang mewakili dari hati masyarakat ya. Jadi kayak ada beberapa kalau aku sering lihat, makanya kalau pas baca komen, wah ini bener-bener yang mewakili lah, tiba-tiba entah ada postingan apa jadi viral. Nah itu emang awalnya Om Saroni itu pasti akan apa ada tim atau memang selalu ngecek gua harus ini. Yang pasti punya tim, dan tim ini adalah tim inti yang melalui data. Jadi bukan karena satu comotan informasi yang akhirnya tidak mewakili masyarakat. Nah, gue sendiri memposisikan pada saat gue main ya gue main. Iya. Tapi pada saat gue kerja ya kerja. Kan orang berpikir wah Saroni ini cuma main-main aja nih. Cuman gues-gues doang, pamer-pamer doang. Posting doang kayak kerjanya terus kayak gitu. Nah, mereka orang melihat situasi orang lain. Biasanya senang ngeliat orang susah, susah ngeliat orang senang. Nah inilah, itu dinamika hidup itu biasa. Jadi gue membiasakan menjadi seorang politisi juga sebagai perwakilan masyarakat, ya natural aja. Waktu gue mau posting lagi mobil-mobilan ya gue posting mobil, atau gue posting lagi lucu-lucuan yang buat ngakak gitu ya. Itu kan ada aja tuh. Ini orang anggap Instagram gue sosial media yang dipakai oleh admin ya. Ini enggak, ini gue sendiri kok. Ini sendiri. Jadi bukan admin yang urus, gue langsung sendiri. Aku juga sempat berpikir gitu, mungkin ya udahlah karena ya ada hiburannya juga, tapi yang selalu banyak komen-komen ya aku jarang lihat sih. Mungkin kalau misalkan menanggapinya gimana tuh, ada yang nggak sukanya, tapi yang Saroni lihat banyak. Kalau yang agak julid biasanya terkait dengan personal, biasanya gue balas. Tapi kalau terkait dengan institusi, itu gue diemin aja. Gimana sih kisah cintanya awal sama istri? Apakah memang pas pada saat pertemuan itu Om Saroni udah sukses atau memang kita sama-sama nih dari nol gitu? Nah, ketemu istri 2007 di salah satu butik di Kuningan. Nggak sengaja, kebetulan teman buka butik waktu itu. Kebetulan waktu itu istri sebagai seorang karyawan di salah satu bank dalam negeri. Nah, kenal, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya 1 tahun lah, 2008 gue nikah, sampai sekarang udah punya anak 2, dan prosesnya nggak terlalu ribet, yang mungkin ya tadi mungkin jodoh, jadi ya berjalan normal. Tapi kondisinya waktu itu ya nggak mesin-mesin amat dan nggak kaya amat, ya jalurnya ya natural aja. Iya kan, aku juga baca tuh ya perjalanan Om Saroni dari awal, terus dia sempat kerja di perusahaan, keluar terus balik lagi. Nah itu aku pengen nih sedikit cerita, mungkin ada yang belum tahu perjalanan awalnya. Ya sekarang alhamdulillah orang tuanya wah udah jadi sultan nih apa gitu. Karena kan pengen tahu di perjalanan Om Saroni. Ada ya beberapa di YouTube sebenarnya udah gua sampein. Orang kan ngelihatnya pada posisi sekarang, tidak melihat masa proses menjalani apa yang gue jalanin. Tapi gue juga nggak pernah capek untuk menyampaikan bahwa dulunya bukan siapa-siapa, berproses dari supir ke supir, jadi pembantu pernah di rumah om gue sendiri. Alhamdulillah baru yang gue tinggal setahun lalu lah baru meninggal, tapi istrinya masih ada. Jadi masih ada saksi terkait dengan proses kehidupan gue di keluarga. Tapi dari perjalanan yang gue jalanin semua by mimpi. Jadi mimpi pengen ini, mimpi pengen ini, mimpi pengen ini, dan mimpi terus. Sampai sekarang pun gue mimpi akan ke depan mau pengen apa, gue mimpi. Maka lu sendiri juga harus punya mimpi. Banget. Sampai sekarang aku masih punya mimpi om. Jadi kita secara alami apa yang kita mau, apa yang kita pengen, ya mimpi aja nggak apa-apa. Selama mimpi nggak bayar. Iya. Tapi mimpinya jangan tanggung-tanggung. Mimpi setinggi-tingginya. Iya, betul ya. Kalaupun akhirnya mimpi itu disampaikan dan kata orang kalau bilang wah mimpi lo terlalu tinggi, nggak apa-apa.
mimpi setinggi langit sekalipun, sampai ke angkasa luar misalnya, it's fine, nggak ada masalah kan, nggak bayar. Iya benar. Nah itu yang berproses lah dalam kehidupan gua. Iya makanya bener, kalau misalkan itu kan kita kayak ada beberapa bilang kalau ada yang pengen suka kita salawatin gitu. Makanya kayak kemarin postingan Om Syaroni lagi pakai sepeda, gue bilang gue salawatin dulu deh sebelum gue punya sepeda. Ya sebenarnya nggak usah diselawatin juga ya, mimpi-mimpi Ya, aja. tapi kan paling enggak kan kita berdoa dulu, Iya. siapa tahu ada rezeki gitu kan. Jadi makanya aku ya udahlah Om salawatin dulu siapa tahu punya gitu. Terus ada nggak selain itu mimpi Om Syaroni yang memang wah pengen apa lagi gitu? Menurut aku ya aku lihat kayaknya udah semuanya ada. Semuanya udah apa yang orang lain punya Om Syaroni udah ada deh kayaknya gitu. Apakah mungkin ada mimpi lain atau Ya mimpi lainnya pengen jadi presiden Republik Indonesia. itu ya Syaroni for President? Aku support kok. Ya kan mimpi. Aku mau jadi timnya. Sekalipun belum kejadian ya nggak apa-apa kan, namanya mimpi. Ngomong aja kan nggak bayar. Iya, Jadi iya. gue ngomong seenaknya aja, sekalipun ada orang wah lu nggak mungkin lah ya nggak apa-apa. Om dulu juga hidup gue gembel, pengen punya Ferrari nggak mungkin menjadi mungkin loh. Kenapa enggak? Itu satu ungkapan bahwa ungkapan adalah doa. Iya, kapan ada benar itu. Terus apakah ada wejangan buat anak-anak muda atau mungkin buat anaknya Om Syaroni untuk ke depannya? Jangan buat anak muda tentunya tetaplah punya kreativitas, terutama kreativitas membantu keluarga. Kalaupun nggak bisa bantu di luaran, minimal bantu di dalam keluarga, itu yang utama. Ya nyuci piring lah, ngepel lah, itu adalah bagian membantu dari yang sisi utama di keluarga. Nah, anak muda sendiri harus punya mimpi dari sejak dini. Kenapa? Tanpa mimpi ya buat apa? Nggak ada harapan gitu. Tapi kalau punya mimpi kan ya angan-angan ini, gue pengen ini nanti gede pengen jadi ini kan, itu rangkaian mimpi. Nah, karena gue lah orang yang mengalami hal demikian, keinginan bermimpi, karena mimpi itu harus dicapai. Dengan apa? Dengan usaha. Nah, inilah satu poin di mana para anak muda harus mau berusaha bermimpi dan juga berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan. Usahanya harus keras. Anak-anak tuh kalau misalkan nanti udah besar atau mungkin udah kelihatan mau bakatnya apa, Om Syaroni lebih mendukung atau maunya oke lu harus kayak seperti ini? Enggak, Oke, gitu. kalau untuk anak gua kan kita biasanya orang lebih gampang menjelaskan apa yang gua alamin. Tapi untuk anak sendiri kan tidaklah mudah. Ini satu tantangan ke depan. Untuk sekarang sih gua nggak terlalu protektif, biarin aja. Kita masih umur kelas 5 SD. Anak-anak ini gak sih Om kedekatannya sama Om Syaroni itu memang deket banget atau mungkin karena sibukan jadwalnya Om Syaroni, jadi apakah selalu menyempatkan waktu ada hari ini untuk anak-anak gitu? Tiap hari mana kok tidur kita berempat dari bayi, karena gue nggak mau juga kayak gue besar tanpa bapak, jadi belum pernah tahu bapak gue dan gak pernah merasakan kehangatan seorang bapak. Nah, anak gue ini harus sama gue selalu tidur sama gue, kemana kalau gue jalan ya ikut, mereka ikut. Oh gitu ya. Jadi membiasakan untuk berdekatan di masa pada saat kecil sekarang. Kalau udah gede pasti kan dia menghindar sendiri. Iya, lebih pada bawa sama teman-temannya atau apa gitu kan. Kalau dalam proses selama perjalanan Om Syaroni ada pernah nggak yang kayak atau istilahnya menyakitkan? Wah, ada banyak. Ya mungkin ya gue harus istilahnya ini nggak akan gue lupain, terus ada gue harus menjadikan memberikan inspirasi ke orang jangan seperti ini ya. Itu kan pengalaman yang akhirnya harus ditanam agar selalu diingat. Itu wah panjang banget ceritanya, nggak mungkin gue ceritain. Singkatnya ya diusir dari kantor lah. Pernah diusir Di kantor karena waktu itu gue mestinya supir, duduk di dalam. Ada salah satu direktur ngusir gua. Untungnya mereka udah meninggal. Yang ngusir gua udah meninggal. Kalau belum kan gua senang gitu, bahwa lu jangan pandang sebelah mata orang lain. Oh iya. Nah, untungnya udah meninggal. Kalau enggak sih gua senang, bukan cuman ngasih ilmu bahwa kita tidak boleh menganggap orang sebelah mata. Itu yang paling menyakitkan itu sih sebenarnya.
Makanya kalau aku lihat Om Saroni sama siapapun menghargai lah. Maksudnya kalau lihat kayak nggak tahu ya. Kalau ya memang tuh nggak pernah melihat memandang orang sebelah mata, mungkin pelajaran dari situ ya. Respect each other kan, itu penting. Jangan melihat pada posisi status orang lain, akhirnya baru kita mau sama dia hormat-hormat. Jangan. Pada prinsipnya manusia sama. Iya. Status dan jabatan itu adalah bagian dari urusan yang berbeda. Tapi kalau kepada manusia kita harusnya sama aja, nggak ada beda. Ya saling hormati aja. Maka menekankan semua ke anak buahnya juga ya. Ya, lu kan bisa lihat bagaimana gue kawan Iya. dari komunitas sepeda aja udah kelihatan tuh. Dari komunitas sepeda aja udah kelihatan. Nah itu bisa mewujudkan bahwa seseorang bisa diterima karena bukan karena statusnya, tapi karena hubungan yang dibuat, dilakukan kepada teman-teman. Nah sekarang kita lagi ke segmen ceka-ceki sosmed. Ini aku lihat ada beberapa komen dari sosmednya Om Saroni. Salah satunya ada nih, inspirasi saya semoga sehat selalu Bapak Saroni. Terus mampir ke rumah saya. Ada lagi, nah ini nih, Bang info pesugihan tumbal tahu tempe. Itu gimana dong nanggepin dengan komen kayak gitu? Pesugihan? Iya nih. Ada lagi, Bang info pesugihan terus kalau ini kan itu ada kok pada pamer kemewahan dia. Gimana dengan tanggapan dari? Ya kan dia nggak punya barang mewah, jadi gimana mau pamer? Kan gampang. Kalau sugihan itu ya nggak tahu itu nyasar dari hantu mana. Iya benar Bang, kan gila ya. Nggak pernah tahu gua. Kalau itu mah biasa, jawabnya gampang karena dia nggak punya barang mewah. Terus kalau ini yang positifnya, ya itu yang tadi lah menurut aku kurang positif. Jadi ada kayak belum ada duanya Mas Saroni, ini sepertinya sehat sukses selalu. Terus ada lagi. Nah kalau ini gimana kasih wejangan untuk ke yang baik-baiknya setelah mendapatkan pujian ini, apakah merasa wah gua? Enggak. Sebenarnya pujian itu kan bagian untuk mempertanggungjawabkan keadaan. Tapi pada prinsipnya mungkin orang yang normal adalah orang yang tahu dengan posisi orang lain. Nah, makanya kebanyakan orang yang iri adalah orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kayak tadi ada satu bilang kok anggota perwakilan rakyat cuman pamer mewah-mewah. Iya, oke, pada pamer. Ya karena dia nggak punya barang mewah, ya gimana mau pamerin? Itu aja dari lain. Kalau itu barang mewah pinjam ya. Yes. Pamer. Nah sekarang kita lagi masuk ke segmen ML. Ini ada segmen ML loh. Maksudnya maksud lo. Tuh. Nah nanti aku akan sebut kata, tinggal Om Saroni jawab. Nih nomor pertama itu misalkan aku ngomong masa depan, jadi Om Saroni bisa suka apa jawabnya bebas. Masa depan. Presiden Republik Indonesia. Amin. Kaya materi. Kaya hati. Orang pintar. Orang bijak. Kirain minum tolak angin. Gak apa-apa nih, masuk nih sampai langsung iklan tolak angin. Kesempatan. Satu wadah. Gagal. Harus berhasil. Menyerah. Harus kuat. Jati diri. Kepribadian. Hidup bahagia. Kesenangan. Amin. Aku juga pengen hidup bahagia. Barang mewah. Itu biasa. Wah. Pamer harta. Jangan berlebihan. Bener. Ayah. Seorang yang melahirkan kita. Ibu. Seorang yang membimbing kita. Istri. Pendamping hidup. Ahmad Saroni. Adalah Presiden Republik Nah. Gue tuh tadi mau ngomong kalau dia jawab apa tuh bilang Pak Presiden gitu. Aduh, itu pokoknya bagian dari cerita salah satu inspiratif. Nah terus aku ada pertanyaan penutup nih ya sebelum aku closing. Kalau dikasih satu kesempatan buat putar balik waktu, kira-kira mau balik ke masa apa dan kenapa? Kebalik masa, gue dapat rasa kasih sayang yang besar dari seorang bapak. Itu aja. Itu aja ya. Bener-bener deh, pokoknya obrolan kali ini sangat menyenangkan. Om Saroni terima kasih untuk waktunya. Ini ada rasa terima kasih udah hadir. Ini voucher dari Aspot, pokoknya dari thank you juga buat Newton Apartemen. Ini buat Om Saroni, voucher menginap Om. Nanti kalau mau nginep di Hidupnya berapa malam ya? Ntar kabarin Om.
Nanti Thank you, 3.000 thank you. Iya, oke sama ini Om, karena ada beras sehat dari Asagri. Pokoknya Thank you, Asagri. terima kasih loh. Terima kasih. Saya cuma bisa. Oh ya, ada lagi tadi. Kami mau kasih anak-anak yang coklatnya, kalau kopi boleh kasih bicara dari kopi ya. Terima kasih ya Om ya waktunya ya Om. Terima kasih. Ini sekedar merasa terima kasih udah hadir di Nenggoes. Maaf. Pokoknya seneng banget. Nenggoes kali ini bintang tamunya berbeda dan lagi juga meluangkan waktu. Ya kan? Pokoknya netizen terima kasih buat Nenggoes kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di Branding TV.